Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq. Saya dari kelas 11 PS. Saya akan menjelaskan tentang strategi menghadapi ancaman ekonomi. Apa itu ancaman ekonomi? Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Jenis-jenis ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi terbagi kepada dua, yaitu ancaman ekonomi internal dan eksternal. Ancaman ekonomi internal, ancaman yang berasal dari dalam diri sendiri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan ekonomi pemerintah yang buruk, dan sebagainya. Kemudian ancaman ekonomi eksternal, ancaman ekonomi yang datang dari luar. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini berupa ketergantungan yang tinggi pada pihak asing yang gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas. Kinerja ekonomi yang buruk, memperlakukan embargo, dan sebagainya. Dan contoh-contoh. Proses pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi. Impor barang secara berlebihan yang membuat stok barang menjadi lebih. Meningkatnya angka kemiskinan serta pengangguran. Perekonomian dari suatu negara dikuasai oleh pihak asing. Harga komoditi ekspor pasarnya yang jatuh. Solusi mengatasi. Menekan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dalam suatu negara masih menjadi masalah yang terus membuat perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil. Karena pengangguran ini dapat menghambat laju perekonomian setiap negara, dianggap sebagai bentuk ancaman di bidang ekonomi. Kemudian, mengatasi masalah inflasi. Inflasi menjadi salah satu ancaman yang harus segera diatasi oleh pemerintah, diantaranya dengan melakukan langkah-langkah seperti penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, menerapkan kebijakan seperti moneter, non-moneter, dan fiskal, melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi, menerapkan proses pendistribusian oleh pemerintah secara langsung, hingga meningkatkan produksi dalam perusahaan. Kemudian mengatasi masalah hutang dengan negara lain. Indonesia menjadi salah satu sekian banyak negara yang memiliki hutang cukup besar, dan hutang tersebut juga yang menyebabkan permasalahan ekonomi di Indonesia. Karenanya, apabila mau mengatasi hutang tersebut, maka perlahan dapat mulai menerapkan efisiensi pada berbagai bidang, mengadakan penggalangan dana dari seluruh warga negara Indonesia, meningkatkan pembayaran pajak, hingga bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan donatur dari luar negeri. Mengatasi masalah korupsi. Korupsi juga menjadi salah satu permasalahan yang membuat negara rugi, hingga menyebabkan ancaman yang nyata dan membuat negara kesulitan dalam pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi hal-hal seperti membangun supremasi hukum yang lebih kuat, menciptakan pendidikan berbasis anti korupsi, membangun pendidikan moral sejak dini, membekali diri dengan pendidikan religi, hingga menjaga eksistensi pada aktivitas perlu dilakukan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.